kolaboratif. Kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama, menurut Gray and Singh 1998. Dan menurut Gray 1989, kolaborasi adalah proses meskipun pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari masalah secara konstruktif dapat mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan terjadi lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif orang lain. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Kedua, perjanjian bantuan bersama. Ketiga, memberikan pelatihan. Keempat, menerima pelatihan. Kelima, perencanaan bersama. Keenam, menyediakan peralatan. Ketujuh, menerima peralatan. Kedelapan, memberikan bantuan teknis. Kesembilan, menerima bantuan teknis. 10, memberikan pengolahan hibah dan menerima pengolahan hibah. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan terakhir, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dalam menjalin kolaborasi, ada 5 proses yang harus dilalui. 1. True building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face to face dialog atau melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama atau terkait dengan kejelasan misi, divisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. 5. Menetapkan outcome. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan 5. Formalisasi dalam pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Adapun definisi dari Wheel of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wheel of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun manfaat Wheel of Government yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya or cost, duplikasi pekerjaan,
inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Untuk keuntungan whole of government itu sendiri ada 4, yaitu 1. Outcome focus, di mana outcome focus ini berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai. Yang kedua, boundary spanning, di mana boundary spanning ini implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, di mana enabling ini rule of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strike prevention, yaitu rule of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edi Setiawan, salah satu calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang all of government, dan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. IOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan yang menghilangkan sekat sektor yang selama ini terbangun. Dalam penerapannya, IOG ini ada memenuhi tentang administrasi. Pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Tantangan kedua yang dihadapi IOG ini adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tantangan selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan organisasi serta meramu SDM yang bersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Alasan mengapa IOG ini sampai diterapkan di Indonesia itu dikarenakan kebijakan yang mendukung IOG ini menuju pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ayat keempat. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN. Kebijakan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ketiga, Undang-Undang Permenpan Nomor 63 Tahun 2003
tentang prinsip pelayanan publik tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, mengapa tadi ini sampai diterapkan di Indonesia? Karena kita bisa melihat adanya kerjasama lintas sektor dalam menangani bencana alam, yaitu Badan Penanggulangan Bencana, Basarnas, sosial, rumah sakit atau kesehatan dan sebagainya. Itulah yang biasa kita lihat sebagai contoh penerapan WOG di pemerintahan atau di tempat mana kita berada. Sekian dulu dari saya penjelasan mengenai WOG ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1, angkatan 6, gelombang 2, yang beranggotakan 5 orang. Sampai berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih.